Naik pesawat nggak pakai drama, transit Cakep. sebentar beli coklat. Katanya diskusi soal negara. Nyatanya selfie paling semangat. Ke Bandung beli batagor, sambalnya pedas bikin melek. Ngobrolnya berat kayak profesor, tapi humornya pecah gelek-gelek. Halo Mbak ya, lu tahu Yong Shefra nggak? Ahli parlemen Malaysia. Yong Shefra Othman. Eh, dia kan lagi dekat dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Tolong bikin pantun dong ya. Lu bisa bikin pantun nggak? Pantun jenaka, pantun lucu gitu, atau cerita konyol gitu ya. Cerita konyol deh ya, agak panjang ya. Cerita panjang gitu, cerita konyol ya. Oke, tolong buatkan ya. Siap, gue bikinin pantun jenaka, santai and konyol dikit ya. Jalan-jalan ke Kuala Lumpur, pulangnya bawa roti canai. Cakep, Katanya ada Yong Shefra Masihur, ngobrol politik sambil santai. cakep, Minum teh tarik di sore hari, duduk cakep. manis pinggir kedai. Bahas parlemen serius sekali. Ujung-ujungnya ketawa ramai. Naik pesawat nggak pakai drama, Cakep. transit sebentar beli coklat. Katanya diskusi soal negara. Nyatanya selfie paling semangat. Ke Bandung beli batagor, sambalnya pedas bikin melek. Ngobrolnya berat kayak profesor, tapi humornya pecah gelek-gelek. Payung dibuka hujan gerimis, sepatu basah kena kubangan. Katanya debatnya tajam and kritis, malah bercanda nggak ketulungan. Burung merpati terbang rendah, hinggap sebentar di atas pagar. Kalau obrolan dibuat ramah, politik pun bisa cair and segar. Beli mangga di pinggir jalan, manis rasanya bikin nagih. Kalau beda pandangan jadi hiburan, kepala adem, hati pun bersih. Bikin ini dong, boleh nggak, cerita konyol gitu yang panjang gitu ya, yang menggelitik bikin orang ketawa gitu ya? Gua bikinin cerita konyol ya, santai, absurd dikit. Di suatu Yap. sore yang nggak jelas-jelas amat cuacanya, ada satu rombongan nongkrong di warung kopi. Mhm, Warungnya standar, mhm, kursi plastik goyang dikit, mhm. meja ada bekas kopi sejak zaman purba, sama speaker kecil yang suaranya kayak radio rusak. Di pojokan duduk 3 orang yang mukanya serius banget. Kalau dilihat sekilas, orang bakal mikir, wah ini pasti lagi bahas nasib bangsa. Padahal Mhm. mah, bro, kata yang paling serius sambil nyeruput kopi. Menurut lu, kalau gorengan dicelup ke kopi itu masuk kategori inovasi kuliner atau pelanggaran adat? Temennya bengong. Hah? Iya, pikirin baik-baik. Ini bisa jadi topik diskusi tingkat tinggi. Yang satu lagi nimbrung dengan wajah penuh keyakinan. Mhm. Gua sih setuju inovasi. Selama masih bisa dimakan, itu progres. Warung kopi mendadak hening. Bahkan abang warungnya ikut dengerin. 5 menit kemudian, debat makin panas. Lu nggak ngerti esensi gorengan. Lu juga terlalu konservatif soal kopi. Ini soal prinsip, bro. Nada bicaranya kayak lagi sidang penting. Padahal yang diperdebatkan cuma tahu isi plus kopi hitam. Mhm. Belum selesai drama gorengan, datang satu orang lagi. Nafas ngos-ngosan. Gawat katanya. Semua nengok tegang. Ada apa? Wifi warung sebelah lebih kenceng. Suasana berubah total. 3 orang tadi langsung berdiri. Yang tadi debat filsafat gorengan, sekarang kompak pindah kubu. Bro, kita harus cek kebenaran informasi ini. Iya, jangan sampai kita ketinggalan bandwidth. Cepet, ini darurat nasional. Mereka jalan rame-rame ke warung sebelah cuma buat speed test. Hasilnya, sinyal sama aja. Balik lagi ke warung awal dengan muka lemes. Abang warung cuma geleng-geleng. Anak muda sekarang, bukan kurang kerjaan, tapi kebanyakan skenario. Pas duduk lagi, salah satu tiba-tiba ngomong bijak. Sebenarnya, hidup itu sederhana. Yang lain langsung pasang muka sok tercerahkan. Iya bro, setuju. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Semua manggut-manggut. Kalau nggak punya duit, dia diem sebentar, mikir dalam. Ya pesan air putih dulu. Warung kembali normal. Speaker masih kresek-kresek. Kopi tinggal setengah. Debat gorengan sudah dilupakan. Tapi tiba-tiba, kata satu. Apalagi, kalau sendal jepit putus sebelah itu masih bisa disebut sendal atau berubah status jadi aksesoris kaki. Dua temannya langsung narik kursi. Bro, kita nggak akan selesai-selesai kayak gini. Abang warung senyum tipis. Warung kopi kecil itu pun kembali jadi saksi diskusi paling nggak penting tapi paling serius sedunia. Kalau mau, gue bisa bikin versi lebih kacau, lebih absurd, atau gaya horor konyol juga bisa. Gue pengen Yong Shefra Othman bercakap-cakap dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bikin ceritanya dong ya, tolong ya. Siap? Gue bikinin versi konyol and ringan ya. Mhm. Di satu pagi yang cerah, tapi agak gerah khas Nusantara, seorang tamu dari Malaysia, Yong Chef Satmin,
mendarat dengan penuh wibawa. Setelan rapi, langkah percaya diri, muka serius kayak mau negosiasi tingkat tinggi. Tujuannya cuma satu, ketemu Kang Deddy, yang dulu dikenal sebagai Gubernur Jawa Barat, sekarang tetap legendaris di tongkrongan obrolan publik. Pertemuan berlangsung di sebuah ruangan santai. Meja ada, kopi ada, cemilan ada, aura formal tapi nggak tegang-tegang amat. Awalnya percakapan berjalan elegan. "Selamat pagi, Kang," kata Yong Chef Saatmin dengan sopan. "Pagi juga, Bang," jawab Kang Deddy santai. "Sudah coba kopi sini belum?" "Sudah, kuat." "Memang, di sini bukan cuma kopinya yang kuat, netizen juga." Mereka ketawa kecil. Suasana cair. Obrolan mulai serius, tapi cuma 5 menit. "Menurut Kang, apa kunci kemajuan daerah?" tanya Yong Chef Saatmin. Kang Deddy mikir sebentar, lalu jawab tenang. "Pertama, rakyat harus sejahtera." Yong Chef Saatmin manggut-manggut kagum. "Kedua," lanjut Kang Deddy, "jalan jangan bolong." "Ah, iya, logis." "Ketiga, sinyal jangan lemot." Yong Chef Saatmin bengong. "Sinyal?" "Iya, zaman sekarang kalau sinyal hilang, rakyat lebih panik daripada gula naik." Belum selesai diskusi, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar. "Dek, dek, dek," Yong Chef Saatmin kaget. "Itu apa, Kang?" Kang Deddy santai. "Tenang, pasti bukan kudeta. Paling motor knalpot brong." Benar saja. Lewat satu motor dengan suara menggelegar kayak mau take off ke orbit. Yong Chef Saatmin geleng-geleng kepala. Ini fenomena regional juga ya rupanya. Balik ke ruangan, kopi tinggal setengah, cemilan tinggal remah-remah. Yong Chef Saatmin kembali mencoba diskusi berbobot. Kalau perbedaan pendapat di masyarakat, bagaimana menyikapinya? Kang Deddy senyum tipis. "Di sini sederhana." "Bagaimana?" "Kalau beda pendapat, debat. Kalau nggak selesai, bikin podcast. Kalau masih nggak selesai, ya bikin konten." Yong Chef Saatmin ngakak. Produktif juga rupanya konflik di sini. Menjelang akhir pertemuan, suasana makin akrab. "Terakhir, Kang," kata Yong Chef Saatmin, "apa pelajaran paling penting memimpin masyarakat?" Kang Deddy jawab ringan tapi ngena. "Jangan kaget kalau rakyat lebih hal drama daripada program. Dan jangan baper kalau meme lebih viral daripada kebijakan." Yong Chef Saatmin ketawa sambil angkat cangkir. Ini wisdom yang sangat Asia Tenggara sekali. Pertemuan ditutup dengan jabat tangan dan tawa. Tak ada deklarasi besar. Tak ada perjanjian bersejarah. Cuma dua orang beda negara yang sepakat satu hal. Ngopi plus ngobrol santai kadang lebih produktif daripada rapat tegang. Kalau lu mau, gue bisa bikin versi lebih gila, lebih absurd, atau format kayak sketsa YouTube sekalian. Oke, thank you ya. Oke, sekian ya guys ya. Sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.